Jadi kalau misalnya saya ada permasalahan kayak gini, solusinya apa sih? Alternatifnya apa sih? Ada dua sebenarnya. Yang pertama itu hybrid app. Hybrid app itu sebenarnya masih tetap kita pakai native. Kalau kalian pernah lihat Instagram, yang kalian scrolling, saya nggak tahu kalau sekarang ya. Dulu yang kalian scrolling foto itu SMA5 Instagram. Karena saya pernah nemuin internet saya lemot, terus dia jadi ada apa? Server not found di tengah-tengah foto scrollingnya. Tapi yang atas barnya ini sama bawah itu native. Jadi waktu itu yang saya temuin adalah Instagram ini foto itu web view, kemudian yang atas ini native. Kenapa native? Karena dulu permasalahannya adalah di iOS ya. Di iOS dulu kalian tap ini itu nggak se-smooth responnya dibanding native. Karena kalau di HTML5 ada delay 300 millisecond pada saat kalian tap. Kalian mungkin nggak menyadari, tapi pada saat kalian tap gitu, itu ada delay sebenarnya 300 millisecond. Tapi sekarang udah ada triknya yang buat kalian. Jadi kalau misalnya kalian pakai jQuery ya, jQuery klik terus kalian manggil function, itu sebenarnya ada, kalau di mobile itu ada delay 300 millisecond, which is mungkin kalian nggak aware, tapi kalau terlalu banyak jadi mengganggu sebenarnya. Jadi ini hybrid app di mana kalian pasti pakai native, tapi di dalamnya kontennya kalian bikinnya HTML5. Jadi kalian combine antara native container dengan web view. Bagusnya adalah kalian yang ini kalian mau nggak usah code terlalu banyak. Jadi pada saat kalian bikin Androidnya, ininya kan masih sama. Ininya aja yang kalian code. Jadi effortnya jadi berkurang lebih sedikit. Oke. Nah, terus ada satu lagi yang saya pakai sebenarnya ini. Yang saya pakai ini Native Compiled App. Yang saya pakai adalah yang ini. Saya belum pernah pakai yang sana. Karena yang Xamarin itu berbayar. Yang Titanium Accelerator ini open source. Jadi bedanya adalah, nah saya lihatin, Xamarin itu dia pakai C#. Jadi kalau kalian developer Windows, sering di .NET dan pengen bikin mobile app, bisa pakai Xamarin. Pakai Xamarin kalian bisa bikin iOS app, Android app. Nah ini bukan Windows sih. Setahu saya di websitenya cuma bilang bikin Mac app, bikin iOS app, dan bikin Android app. Cuma 3. Tapi dengan C#. Dan kalian bisa pakai ini, ada free package, tapi limited something. Jadi pada saat kalian butuh sesuatu itu kalian harus bayar. Xamarin. Jadi saya nggak pernah pakai. Yang saya pakai adalah ini sampai sekarang. Yang which is rute buat aplikasi kiri itu saya pakai ini. Dan it feel native. Karena kenapa? Semua kalian code-nya itu sebenarnya JavaScript. Jadi kalau kalian web developer, kalian udah ngerti JavaScript kan harusnya. Kalian harusnya bisa bikin app di Android, HTML5, Windows Phone, iOS, bahkan BlackBerry 10 pun ada. Jadi hampir semua operating system yang banyak diadopsi di dunia disupport sama Titanium. Bagusnya adalah kalian bisa maintain satu basis code dan kalian bisa semuanya sama kayak HTML5. Kan cuma handle UI, backend, model, controller segala macam itu semuanya kalian bisa pakai untuk tiap app yang kalian bikin. Cuma UI-nya aja yang kalian. Karena kan kalau kalian sering lihat di iOS kan UI-nya kan sedikit beda kan. Kalau di iOS kan misalnya biasanya dia ada kayak navigation bar di atas. Sedangkan kalau Android kan dia pakai hardware button yang back gitu. Sedangkan di iOS itu nggak ada back button. Jadi UI-nya itu bakal berbeda. Jadi kalian cuman nge-handle UI aja, tapi basis code-nya, logic, business logic dan segala macam, database access segala macam itu semuanya sama code-nya. Ini saya pakai ini rute app saya bikin 2 hari. Dan sebenarnya kalau saya mau bikin Android-nya, karena saya nggak pakai UI native dari iOS, kalau saya mau bikin Android-nya saya tinggal deploy aja ke Android.
Tapi kan Android udah ada, jadi saya nggak deploy Android. Padahal sebenarnya kalau saya mau, saya tinggal sesimpel saya deploy langsung running di Android. Dan feel native, kenapa feel native? Karena dia JavaScript yang kita bikin itu akan di-compile. Kalau kalian, bahkan ya kalau misalnya kalian pengen lihat, pada saat di-compile, dia jadi Xcode project kalau di iOS. Jadi Xcode project yang kalian bisa buka di Xcode. Terus kalian bisa running, which is native. Performance-nya mungkin ada apa ya, kurang ya 5%, tapi kalian nggak akan ngerasain. So far saya pakai it's feel native karena UI komponen segala macam semuanya native. Beda HTML5 kan beda, itu bukan UI native. HTML5 yang kalian lihat adalah browser sama yang kalian lihat di web gitu. Tapi accelerator native, all native. Dan bagusnya adalah dia ngasih ada banyak toolset buat kita. Bahkan biasanya kalau kalian bikin mobile app, kalian pasti butuh server kan? Butuh server buat backend database, butuh server buat push notification, butuh server buat sending email. Tapi kalau dengan accelerator, dia ngasih free, walaupun ada limited. Tapi free-nya itu cukup banyak, which is kalau misalnya kalian 1000 user, dia masih bisa handle. Jadi buat startup, pakai ini sebenarnya sangat menarik. Kenapa? Karena kalian pengen sekali ke 1000 user, itu masih free. Which is kalau kalian udah bisa sampai 1000 user, harusnya kan udah oke. Berarti kita udah lumayan attraction nih. Kalau startup yang gagal kan kayak, nyampe 1000 aja susahnya setengah mati. Kalian udah bikin server, beli server untuk nyiapin buat 10.000 user, padahal kalian nyampe 1000 aja enggak. Ngapain kalian beli server kan? Jadi mending pakai toolset yang gratis dulu aja. Bahkan dia provide cloud service untuk database, kemudian buat analytics juga ada, bahkan buat sending email dan push notification dia juga ngasih dan free. Kalian bisa langsung buka website accelerator.com, tulisannya seperti ini. Kalian bisa baca di situ ada paket-paketnya yang free. Oke. Dan yang saya suka lagi itu dengan Titanium, saya bisa menggunakan MVC seperti yang saya pakai di web. Kalau yang kalian belum tahu, MVC model view controller itu sebenarnya memisahkan antara UI, business logic sama modeling data. Jadi kalau di Titanium itu ada namanya Alloy, which is kalian bikin UI sebenarnya kayak ya mirip-mirip kayak HTML, karena dia bisa juga ada chat, ada style sheet-nya juga. Kemudian kalian bikin UI-nya dia itu dengan XML code. Kemudian nanti pada saat controllernya itu sesimpel bikin function JavaScript. Saya pakai Alloy bikinnya jadi cepet banget. Karena bagusnya adalah kita bisa bikin widget-widget yang kalian tinggal reuse juga, jadi bisa dipakai berulang-ulang. Nah terus kemudian dia ada, kalian tahu Aptana IDE-nya? Aptana itu dulu salah satu open source based on Eclipse, dibeli sama Titanium dan dibikin jadi Titanium Studio. Ini adalah integrated development environment di mana kita bisa code semuanya di sini. Terus kemudian nanti kita tinggal run at device atau at simulator, kemudian dia langsung bakal running di sini atau running di simulator. Jadi sesimpel itu. Jadi sama kayak bikin di Xcode, sama kayak bikin di Visual Studio. Jadi dia ada Titanium Studio juga. Sekarang saya ngomongin tips. Ada beberapa experience saya dari development di mobile. Ada beberapa tips saya mungkin bisa sharing sama teman-teman. Yang pertama adalah mobile first. Kalian mungkin sering dengar mobile first. Kalian mungkin udah sering dengar responsive design segala macam. Kalau dulu responsive design itu dari desktop ke web terus ke mobile. Tapi sekarang switch mobile first, tablet, kemudian desktop. Kenapa? Di mobile dengan ukuran layar segini, information yang kalian masuk, yang kalian tanam di sini, itu jumlahnya harus lebih sedikit dibanding di sini, Kalau dari kompleks jadi simple,
itu kalian pasti bingung. Bingungnya apa? Kalau misalnya ada like 5 information yang kalian harus taruh di sini. Harus 5 taruh di. Ada 10 informasi yang kalian pengen taruh di web kalian. Kalau misalnya kalian dari sini, itu kadang kalian bingung, ini yang mana saya mau hilangin? Ini kayaknya penting juga deh. Jadi agak bingung bilangnya. Tapi kalau kalian mulainya dari sini, kalian bakal milih mana nih yang paling penting. Dari awal kalian udah tahu, oh ini paling penting. Konten, oke masukin. Terus pada saat di tablet, apa ya? Oh tambahin ini, kayaknya ini bagus. Jadi dari simple ke kompleks itu lebih mudah mikirnya daripada dari kompleks ke simple. Jadi itu kenapa mobile first, karena akan lebih memudahkan kalian untuk mengatur information apa yang kalian pengen taruh di tablet, mobile, dan desktop. Terus yang kedua adalah respond it in 3 seconds. Ini dibilangnya golden seconds. Jadi kalau misalnya kalian lebih dari 3 detik web kalian nggak ngasih respon apa-apa di mobile, ini saya nggak tahu ya kalau di Indonesia ya, tapi ini hasil riset. Karena di Indonesia kan mungkin kondisinya agak beda. Tapi beberapa riset menyatakan bahwa 40% orang bakal pergi dari web kalian kalau kalian nggak ngasih respon dalam 3 detik. Jadi 2 detik itu sebenarnya adalah waktu transmission. Dan kalian cuma punya 1 detik itu untuk nge-load website kalian. Karena untuk connection itu cuma transmission itu kita cuma punya 2 detik. Dan 1 detik itu kalian harus bisa langsung load dan nampilin konten langsung di browser. Itu namanya golden seconds. Jadi kalian bakal kehilangan 40% dari user kalian kalau kalian nggak bisa achieve nampilin web dalam waktu 3 detik. Nah, terus ini kalian bisa lihat perbandingannya. Kalau kalian kehilangan 40% orang karena kalian nggak bisa nge-load web kalian dalam 3 detik, 80% itu mereka nggak akan pernah kembali dari 40% itu. Jadi kalau di sini ada 4, 80%-nya ya seperti 3 orang. 80% orang nggak suka dengan negative experience. Terus kemudian setengahnya itu cerita ke temennya, web itu jelek, loadnya lama apa segala macam. Oh iya, ya udah ngapain gue buka kalau jelek? Dia ngasih tahu temennya, jadi web kalian jelek ya udah, kesannya web kalian jelek, gak ada yang mau buka gitu. Jadi impactnya sebenarnya beruntun jadinya. Jadi kalau kalian bisa achieve 3 seconds, golden seconds itu akan lebih bagus.